Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak David dan teman-teman guru di seluruh Jawa Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan, yaitu siswa masih belum rajin untuk sholat berjamaah. Saya David Misra dari SMK Negeri 1 Tambun Selatan. Deskripsi permasalahannya adalah, kita tahu bahwasanya salah satu dari 6 dimensi P5 adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelaksanaan sholat 5 waktu sebagai implementasi iman bagi siswa dan siswi yang beragama Islam. Nah, di sini deskripsi permasalahannya, yaitu baris sab sholat sedikit, ya, terutama sab sholat siswa masih minim, sab siswi juga kurang maksimal. Kemudian azan masih dikumandangkan guru atau caraka. Beberapa kali diadakan lomba azan, belum merubah habit ya untuk azan dilaksanakan oleh para siswa. Kemudian lebih kepada aktivitas lain, yaitu aktivitas makan, minum, jajan, dan bermedia sosial atau main game pada saat waktu istirahat. Kemudian permasalahan yang lain adalah debit air yang kecil di tempat wudhu. Nah, ini padahal sudah ada pembangunan toren baru. Ya, alhamdulillah debit air ini sudah tidak menjadi masalah harusnya ya. Dan siswa lebih memilih untuk sholat berjamaah di lingkungan sekolah ya ketimbang harus keluar, karena nanti waktunya jadi tidak efisien ya, karena jauhnya tempat ibadah membutuhkan waktu untuk berjalan ke sana ya. Sedangkan kalau di sekolah kan jadi lebih dekat, di musola sekolah airnya sudah banyak ya. Mari kita makmurkan, ramaikan musola sekolah. Belum adanya kesadaran, belum tumbuh kesadaran untuk sholat tepat waktu ya. Kemudian kurangnya tauladan. Nah, ini Bapak Ibu guru dan juga orang tua masih kurang memberi tauladan. Yang mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi Bapak Ibu guru yang melaksanakan sholat berjamaah ya di musola sekolah dengan tepat waktu ya, dan juga misalnya penuh maka akan bergantian ya untuk ikut sholat berjamaah, apakah itu imamnya guru ataupun siswa yang dipilih ya. Selanjutnya adalah akar permasalahannya ya. Yang pertama adalah kurangnya ilmu dan pemahaman ya. Kurangnya ilmu dan pemahaman tentang sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah ini kan pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri pahalanya 1 juga belum tentu ya. Dengan sholat berjamaah maka pahalanya akan lebih banyak. Kemudian pada saat melangkah ke musola ya, ke tempat sholat ya, maka kaki kiri melangkah 1 kali akan mendapatkan ampunan, kaki kanan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, ampunan rahmat. Nah ini ya, ketika itu ya sahabat bertanya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya ya, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang ketiga adalah berjihad fisabilillah. Nah, ini sholat berjamaah ini ya, sholat tepat pada waktunya ini adalah amal yang paling utama loh. Ya, mari sama-sama saya mengajak kepada diri saya dan juga para siswa untuk melaksanakan sholat tepat waktu ya, agar dengan sholat tepat waktu ini hidup kita menjadi lebih berkah ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kurangnya tauladan. Nah, ini kurang tauladan dari lingkungan sekitar, dari orang tua ya, ataupun dari para pendidik. Yang mudah-mudahan semakin banyak teladan-teladan ya, menjadi sudut teladan orang tua juga mengajak anak untuk sholat berjamaah ya, mengajak anak untuk sholat tepat waktu, mencontohkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya motivasi dan adanya rasa malas. Nah, ini motivasi ini harus dipaksakan ya, dengan tahu ilmunya, kemudian mau bergerak, mau mengupayakan, mau mengusahakan, bismillah, Allahumma faksain ya. Yang ketiga, yang keempat, rasa cinta dunia dan lupa akan akhirat. Tentunya kalau kita sudah terlalu cinta sama dunia lagi, sehingga lupa sama akhirat. Padahal jika kita menanam padi, maka pasti tumbuh rumput, tapi kalau kita menanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Itu perumpamaan dunia dan akhirat ya.
Ya, di Arab sana ya, kalau pada saat waktu sholat berjamaah ya, itu toko-toko tutup semuanya karena mereka yakin Allah akan memberikan rezeki ya kan, keberkahan rezeki juga ada ya, sehingga alhamdulillah rezekinya juga berlimpah ya, karena ketika pelaksanaan sholat berjamaah mereka melaksanakan sholat tepat pada waktunya sehingga berkah ya. Kemudian alternatif solusinya adalah yang pertama, pembuatan jadwal adzan bekerjasama dengan pembina rohis ya, ini diupayakan akan membuat jadwal adzan ya secara bergantian ya, meskipun kami SMK Pariwisata dan anak siswanya lebih sedikit ya, minoritas dibanding anak siswinya ya, diupayakan untuk pembuatan jadwal. Kemudian pembuatan jadwal imam dari peserta didik. Nah, ini semakin peserta didik menjadi lebih percaya diri ya kan, menjadi imam karena sudah balik ya, sudah pantas untuk menjadi imam, menjadi pemimpin dalam sholat ya. Tentunya diajarkan dulu ya bagaimana menjadi imam yang menjadi imam yang baik ya, yang sah ya secara rukunnya ya. Dan tentunya ini akan juga menjadi latihan bagi mereka untuk di masyarakat. Kemudian bekerja sama dengan guru PAI untuk memantau siswa sholat berjamaah sebagai acuan penilaian praktik ya kan, dimotivasi siswanya untuk penilaian praktik ya. Pemberian motivasi spiritual lebih mendalam lagi ya, pada saat pelajaran-pelajaran, di sela-sela pelajaran ya. Kemudian ada waktu sholat juga guru mengajak siswa-siswi muslim untuk menghimbau pada siswa-siswi muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Kemudian kita tidak lupa mendoakan para siswa kita ya, untuk siswa-siswi kita agar menjadi siswa-siswi yang soleh ya. Ada doa Nabi Ibrahim yang bunyi ya untuk anak keturunan kita, wabij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wabij'alni, ya Allah jadikan aku, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, muqimas sholati, wabij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya. Wabij'alni, dan ya Allah jadikan aku orang-orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengabulkan doa, amin ya Rabbal alamin. Kita doakan juga siswa-siswi kita untuk rajin sholat berjamaah, amin ya Rabbal alamin. Kemudian adalah hasil pemecahan masalah ya, adanya jadwal pemberian motivasi dan kultum sebelum sholat ya, seperti di SMK Negeri 9 Bandung antara adzan dan qomat itu adanya kultum. Nah, kultum ini tujuannya untuk memberikan motivasi, informasi ya, penguatan juga terhadap karakter iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jadwal muadzin dan imam bekerja sama dengan pembina rohis, mengajak guru dan karyawan untuk menjadi suri tauladan sholat berjamaah ya. Kemudian bekerja sama dengan guru PAI untuk pelaksanaan sholat sebagai penilaian praktik ya. Tentunya juga ditanamkan untuk ikhlas dalam pelaksanaan sholat ya, karena Allah Ta'ala ya. Jadi bukan karena Bapak Ibu guru atau karena nilai, tapi karena Allah ya. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dosa-dosanya itu akan dihapuskan seperti daun-daun kering yang digoyang-goyangkan itu ya, kemudian berjatuhan, seperti itulah dosa-dosa berguguran ya. Nah, habis sholat juga bisa menjadi amalan untuk mendoakan orang tua kita, mohonkan ampun untuk orang tua, untuk guru ya, sehingga hidup kita berkah ya, karena selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua, sehingga tercatatlah kita menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Anak soleh itu, anak soleha itu tentunya yang rajin mendoakan orang tua dan menjadi juga bekal untuk di akhirat. 3 bekal, yaitu sedekah jariyah ya, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat, amin ya. Sumber rujukannya ini bisa di Kompas dan di browsing ya, ini sumber rujukan yang saya cari di internet ya. Kemudian keutamaan menunjukkan kebaikan ya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang menunjukkan pada satu kebaikan, sehingga kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya, untuk motivasi juga ya, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik ya. Siapakah golongan orang-orang yang munafik itu? Yaitu golongan orang-orang yang malas mendirikan sholat isya dan sholat subuh. Ya, mari sama-sama ya kita berupaya untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat 5 waktu ya, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Barang siapa yang tidak sholat, dia sama aja meruntuhkan agama ya. Tiang, ingat sholat itu tiang agama ya. Ya, bismillah ya, kita mulai dari diri kita dari sekarang dan mulai saat ini ya. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita, ya murid-murid kita untuk memakmurkan masjid sehingga barokah negeri kita ya. Negeri kita aman, damai, sejahtera, berkah ya, dan juga adanya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Atur nuhun pisan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.